Baik, perkenalkan nama saya Elci Ovandri Soleh, NIM 231200023, kelas A semester 4. Saya satu kelompok dengan Yovita Silita Polewar, NIM 23120088, kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan UAS Sistem Operasi nomor 1. Pertama-tama kita masuk ke dalam Linux, kemudian masuk ke dalam terminal. Setelah itu kita ketik pwd untuk melihat direktori apa yang aktif, kemudian ls untuk melihat dokumen apa saja atau folder apa saja yang ada di dalam direktori. Kemudian kita akan masuk ke dalam folder di mana kita menyimpan file-file yang ingin kita jalankan dengan cara cd tugas 2, kemudian enter. Setelah itu ls untuk menentukan file apa saja yang ada di dalamnya. Setelah itu kita ketik gedit uas.sh, itu untuk masuk ke dalam file uas. Oke, di sini sudah ada programnya. Saya akan menjelaskan. Yang pertama di sini ada simbol pagar, kemudian tanda seru, \bin, \bash, kemudian ulang sama dengan y. Kemudian kita akan menginisialisasikan suatu variabel dengan 0 yang fungsinya untuk membuat sebuah perulangan. Setelah itu clear untuk membersihkan layar. Kemudian kita akan membuat perulangan dengan while, yang dimana kita akan memanggil nama variabel ulang dengan $ulang sama dengan y, dimana ketika nanti kita akan menginputkan variabel y, maka akan terjadi perulangan. Kemudian do, echo ada berapa bagian di sini dalam bentuk tabel. Ini untuk melihat kembali. Di sini kita membuat program menghitung gaji karyawan dengan golongan dan gaji, golongan 1 sampai 4 dengan gajinya masing-masing, 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan 5 juta. Kemudian ada E sama dengan $E plus 1 untuk membuat perulangan. Setelah itu kita membuat inputan untuk menginput nama, kemudian read nama dengan inputan keyboard. Begitu juga seterusnya di bawah, inputan nick, inputan golongan, inputan status perkawinan, dan inputan jumlah anak. Kemudian setiap bagian di sini ini untuk membuat perulangan pada bagian setelah bagian ini nanti akan dijelaskan. Kemudian di sini ada kondisi di mana ketika if status sama dengan kita inputkan y, maka statusnya itu kawin. Kemudian elif ketika status kita inputkan sama dengan t, maka statusnya belum kawin. Kemudian ada echo, input nama, nick, golongan, status perkawinan, jumlah anak. Di sini untuk menampilkan inputan keyboard yang kita telah inputkan di atas, yang bagian ini. Kemudian ada kondisi lagi, itu if, dimana ketika golongan
yang kita inputkan adalah golongan 1, maka gajinya 2 juta. Kemudian if golongan 2 gajinya 3 juta, golongan 3 4 juta, dan golongan 4 5 juta. Kemudian kita tutup kondisinya. Lanjut lagi, di sini ada tunjangan 1. Di sini untuk bagian tunjangan 1 ini untuk tunjangan istri yang dimana mendapatkan tunjangan sebesar 20%. Yaitu cara menghitungnya, tunjangan 1 sama dengan dolar gaji dikali 20/100. Kemudian ada kondisi di mana anaknya 1, maka mendapatkan tunjangan dengan cara menghitungnya tunjangan 2 sama dengan anak, jumlah anak dikali dengan gaji dikali dengan 15/100. Begitu juga dengan jumlah anak yang kedua, atau jumlah anak sama dengan 2. Kemudian if ketika jumlah anak sama dengan 3 atau lebih dari 3, maka tunjangan anak sama dengan jumlah anak dikali gaji dikali dengan 15/100. Kemudian kita tutup kondisinya. Setelah itu kita masuk, di sini ada dapat lagi transportasi, yaitu gaji dikali dengan 20%. Kemudian dapat lagi komunikasi, itu sebesar 200.000. Kemudian untuk totalnya, gaji ditambah tunjangan 1 ditambah tunjangan 2 tambah transportasi ditambah dengan komunikasi. Kemudian EHO di sini untuk menampilkan hasil atau total dari gaji. Kemudian EHO input lagi Y atau T. Di sini fungsinya untuk perulangan. Apakah kita ingin menghitung lagi gaji karyawan atau tidak. Jika ya, maka akan diulang lagi ke program yang pertama. Jika tidak, maka akan ditampilkan bagian ini. Di sini ada for do A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan E, kemudian A++, untuk membuat perulangan di mana ada beberapa variabel yang tadi kita tambahkan dengan E untuk menampilkan lagi ketika kita inputkan tidak. Berapa kali kita melakukan menghitung gaji karyawan, maka ketika kita menggunakan tidak, maka akan ditampilkan semua hasil perhitungan di sini. Oke, gini programnya, kemudian kita simpan dan kita jalankan dengan cara mengetik titik slash uas dot sh, kemudian enter. Maka tampilannya seperti ini. Menghitung gaji karyawan yang tadi kita lihat seperti ini. Kemudian kita inputkan nama, nik, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kemudian golongan misalnya 1. Status perkawinan ya. Kemudian kita enter jumlah anak 2, maka akan ditampilkan kembali seperti ini. Input status perkawinannya, karena kita inputkan Y, maka statusnya adalah kawin. Kemudian gaji totalnya adalah 3.600.000. Kemudian ada ingin input lagi, kita inputkan lagi dengan mengetik Y. Maka kita inputkan lagi, input nama misalnya
input nama misalnya kita nick, kita taruh saja sembarang, kemudian golongan misalnya 3, kemudian status perkawinan tidak, jumlah anak 1, maka gaji totalnya adalah 6.400.000. Kemudian ketika kita ingin input lagi atau tidak, kita tidak menginputkan lagi, maka kita ketik tidak, kemudian enter, maka yang kita inputkan tadi akan ditampilkan gaji dengan nick, golongan 1, status kawin, jumlah anak 2, gaji 3.600.000 sesuai dengan yang di sini. Setelah itu yang kedua, kita dengan nick, golongan 3, status belum kawin, kemudian jumlah anak 1, gaji 6.400.000.